Cara mengenal guru dari Gopalju Publication. Bab pertama, cara mengenal guru, halaman 5. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Ini adalah ringkasan dari Prabhupada Upadesamrita, kumpulan ajaran dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati yang disusun oleh Sri Bhakti Mahyuk Bhagawata Maharaja dan diterbitkan dalam bahasa Bengala. Buku ini ada dalam bentuk serial pertanyaan yang disusun oleh penyusunnya, dengan jawaban yang disarikan dari ajaran-ajaran Srila Bhaktisiddhanta. Bagaimanakah caranya agar saya dapat mengenal seseorang sebagai guru kerohanian yang dapat dipercaya? Jika Anda membuat penilaian dari kecerdasan Anda sendiri, bahwa orang seperti ini dan seperti itu adalah seorang guru, sesungguhnya Anda secara keliru sedang merancang sifat-sifat guru pada dirinya. Orang seperti itu sesungguhnya bukanlah guru. Di dalam masalah seperti ini, Anda sedang berpikir bahwa guru berada di bawah kendali Anda, atau guru berada dalam lingkup pengetahuan indria Anda. Bila Krishna sendiri memutuskan untuk mengirimkan Anda seseorang yang bertindak sebagai guru kerohanian Anda, orang tersebut akan hadir di hadapan Anda sebagai Mahanta Guru. Bagaimanakah caranya agar saya bisa mendapatkan guru kerohanian yang dapat dipercaya? Tuhan Yang Maha Esa bertindak sebagai guru di dalam dua cara. Sebagai Caitya Guru yang ada di dalam hati, dan di luar diri sebagai Mahanta Guru atau penyembah murni. Jika saya tulus, dengan demikian Tuhan akan memberikan Mahanta Guru kepada diri saya. Kita bisa saja menemui 1000 orang berbeda-beda dengan permohonan di tangan, tetapi sampai seseorang yang dapat mengizinkan permohonan kita itu setuju, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yang Maha Esa adalah kepribadian tersebut. Mengapa Tuhan menyetujui atau tidak menyetujui permohonan kita dalam sesuatu yang tidak dapat kita pahami? Beliau bukanlah seorang pekerja kebun yang bekerja di kebun pribadi milik kita. Kita harus bersabar dan menunggu. Sementara itu, kita harus mempersiapkan diri kita dengan menanamkan sikap pelayanan bakti dan mencoba untuk menghilangkan keinginan-keinginan di luar itu. Jika kita berdoa dengan tulus untuk mendapatkan karunia Tuhan, dengan demikian Beliau akan bermurah hati memberikan kita karunia. Melalui karunia Beliau itulah kita akan menemukan seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya. Krishna Yadi Kripa Kare Kona Bhagyawane, Guru Antaryami Rupe Sikaya Apane. Ketika Krishna memutuskan untuk berbaik hati kepada roh yang beruntung, beliau secara pribadi akan membimbing orang itu dari dalam sebagai Paramatma dan dari luar sebagai guru kerohanian. Ini dikutip dari Caitanya Charitamrita Madhya, bab 22 sloka 47. Siapakah guru yang murni dan bagaimanakah cara untuk mendapatkannya? Jalan menuju keberuntungan dimulai ketika seseorang berlindung kepada guru kerohanian yang dapat dipercaya. Sesuai dengan rencana Tuhan, setiap orang di bumi ini mendapatkan seorang guru yang cocok dengan keinginan dan sifat-sifat khusus diri mereka. Dengan demikian, orang-orang Kristen mendapatkan Yesus dan orang-orang Muslim mendapatkan Muhammad sebagai gurunya. Beberapa orang yang kurang beruntung berpikir bahwa orang materialis yang memiliki hubungan tradisi formal
kepada keluarga mereka adalah guru mereka. Sebagai akibatnya, mereka akan menjadi tenggelam di dalam urusan-urusan rumah tangga mereka. Jika kita beruntung, jika kita benar-benar menginginkan dengan tulus, dan ketetapan hati mencari guru yang murni, dan jika kita berdoa dengan penuh perasaan kepada Tuhan, agar menemukan guru kerohanian yang sedemikian rupa, Tuhan pastilah akan membimbing kita di dalam hidup ini agar mendapatkan seorang guru yang murni, sehingga atas perlindungan darinya, kita bisa mendapatkan karunia-karunia terbesar. Brahmanda Brahmitekona, Bhagyawan Jiwa. Guru Krishna Prasade Paya, Bhakti Lata Bija. Di dalam pengembaraan alam material yang diciptakan oleh Dewa Brahma, roh yang beruntung dapat menerima biji pelayanan Bhakti Lata. Hal ini terjadi berkat karunia Guru dan Krishna. Ini dikutip dari Caitanya Caritamrita, Madhya, bab 19, sloka 151. Krishna Yadi Kripakari, Kona Bhagyawane. Guru Antaryami Rupe, Sikaya Apane. Jika Krishna berkarunia kepada roh beruntung tertentu, lalu beliau sendiri akan mengajarkan dia dari luar sebagai guru kerohanian atau dari dalam sebagai Paramatma. Ini dikutip dari Caitanya Caritamrita, Madhya, bab 22 sloka 47. Guru Krishna Rupa Hana, Sastrera Pramane. Guru Rupe Krishna Kripa, Karena Bhaktagane. Menurut kitab-kitab suci, guru kerohanian adalah perwujudan Krishna. Krishna muncul di dalam bentuk guru untuk memperlihatkan karunia beliau kepada para penyembah. Ini dikutip dari Caitanya Caritamrita, Adi, bab 1, sloka 45. Yadyapi Amara Guru, Caitanya Radasa, Tatapi Janiye Ami, Tanara Prakasa. Meskipun guru kerohanian hamba adalah pelayan dari Sri Caitanya, hamba memahami bahwa beliau adalah perwujudan langsung dari Tuhan. Ini dikutip dari Caitanya Caritamrita, Adi, bab 1, sloka 44. Jiwe Saksat Nahi Tate, Guru Caitya Rupi, Siksa Guru Haya Krishna, Mahanta Swarupe. Karena seseorang tidak bisa mengenali secara langsung sang guru dalam wujud Paramatma, maka Krishna akan muncul sebagai siksa guru dalam wujud seorang Waisnawa yang sangat maju. Ini dikutip dari Caitanya Caritamrita, Adi, bab 1, sloka 58. O Krishna yang tercinta, bermurah hatilah dan terimalah hamba sebagai pelayan Anda. Karena selama hidup hamba berpikir diri hamba sebagai penguasa rumah hamba dan penikmat dari hasil-hasil perbuatan hamba. Tetapi hamba akan memberikan semua ini kepada Anda. Bila mana seorang jiwa dengan tulus berdoa kepada Sri Krishna seperti ini, Krishna akan muncul kepadanya dalam wujud Mahanta Guru. Tanpa menerima pengetahuan rohani dari seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya, tidak seorang pun berhak melayani Krishna. Baik dewa maupun manusia tidak mampu memberikan pengetahuan rohani seperti itu. Itulah sebabnya mengapa begitu penting mendapatkan seorang guru kerohanian yang murni. Bab kedua, Krishna akan memberikan Anda guru. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prabhupada berkata, kawan yang terbaik adalah guru kerohanian karena beliau menyelamatkan seseorang dari kebingungan yang membara. O'Grady berkata, masalahnya adalah bagaimana cara mendapatkan guru kerohanian. Prabhupada berkata, tidak ada masalah.
Masalahnya adalah apakah Anda tulus? Anda memiliki masalah-masalah, tetapi Tuhan ada di dalam hati Anda. Iswara sarwa bhutanam hrideser juna tistati. Bhagavad Gita bab 18 sloka 61. Tuhan tidak berada jauh. Tuhan ada di dalam hati Anda. Jadi ketika Anda tulus, Tuhan akan memberikan Anda seorang guru kerohanian. Lalu O'Grady berkata, "Terima kasih. Itulah yang saya ketahui." Prabhupada berkata, "Itulah sebabnya Tuhan disebut Chaitya Guru, guru kerohanian di dalam hati. Dan guru kerohanian yang berbadan fisik adalah karunia Tuhan. Ketika Tuhan melihat ketulusan Anda, Beliau akan memberikan Anda seorang guru yang akan memberikan perlindungan kepada diri Anda. Beliau akan menolong Anda dari dalam hati dan dari luar. Dari luar sebagai perwujudan guru kerohanian yang berbadan fisik, dan dari dalam sebagai guru kerohanian yang berada di dalam hati." Dinyatakan, Iswara sarwa bhutanam hrideser juna tistati. Brahmayan sarwa bhutani yantra rudani mayaya. Tuhan Yang Maha Esa bersemayam di dalam hati semua orang, wahai Arjuna. Dan beliau mengarahkan pengembaraan semua makhluk hidup yang duduk seolah-olah pada sebuah mesin terbuat dari tenaga material. Badan adalah seperti mesin. Sang roh duduk di atas mesin itu, dan Tuhan bersemayam di dalam hati. Beliau memberikan bimbingan. "Engkau ingin melakukan ini. Sekarang pergi dan lakukanlah." Jadi jika Anda tulus, "Sekarang, oh Tuhan, hamba menginginkanmu." Lalu beliau akan memberikan Anda bimbingan. "Pergi dan dapatkanlah." Inilah prosesnya. Tetapi jika kita menginginkan yang lain selain Tuhan, Tuhan akan memberikan Anda arahan. "Pergi dan dapatkanlah." Beliau sangat bermurah hati. Iswara sarwa. Saya ingin mendapatkan sesuatu. Dan beliau bersemayam di dalam hati. Dan beliau memberikan saya bimbingan. "Ya, datanglah. Kau ambillah ini." Jadi, jika Tuhan bisa memberikan Anda indikasi, pergilah dan ambillah ini. Lalu, bagaimana mungkin guru kerohanian tidak dapat melakukannya? Pertama-tama, kita harus bersemangat untuk menghidupkan kembali kesadaran Tuhan kita. Dengan demikian, Tuhan akan memberikan kita guru kerohanian. Bab ketiga. Cara mengenal seorang sadhu. Halaman 14. Tanya jawab dengan Sri Srimad Gaur Govinda Swami Maharaj. Penyembah berkata, "Bagaimanakah seseorang bisa mengenal seorang sadhu?" Gaur Govinda Swami menjawab, "Menangislah di hadapan Krishna, karena hanya beliau yang dapat menolong Anda untuk menemukan seorang sadhu. Anda sendiri tidak akan dapat mengenal seorang sadhu. Anda tidak memiliki mata untuk melihat sadhu. Jika Anda mencoba sendiri untuk mengenal sadhu, Anda akan tertipu. Tetapi jika Anda bersungguh-sungguh, maka menangislah di hadapannya dengan berkata, 'Oh Krishna, hamba adalah pelayan Anda. Ayi nanda tanuja kin karam, patitamam wisame bawambu dau. Kripaya tawa pada pankaja, stita duli sadrisam wicintaya.' Mahaprabhu telah mengajarkan hal ini kepada kita. Inilah cara menangis di hadapan Krishna. Oh Nanda Tanuja, anak laki-laki Nanda Maharaja, hamba adalah Kinkara, pelayan Anda.
Entah karena apa hamba telah jatuh ke sini, ke dalam lautan material yang mengerikan, dan hamba sedang tenggelam di sini sejak waktu yang tidak dapat diingat lagi. Tetapi hamba ingin melayani Anda. Bagaimanakah caranya hamba melayani Anda? Bagaimanakah caranya hamba bisa menjadi setitik debu di bawah kaki Padma Anda? Tolonglah hamba. Menangislah terus-menerus. Tanpa pertolongan sadhu, Anda tidak akan bisa mendekati Krishna. Anda tidak bisa mengucapkan nama suci Krishna. Ketika Anda menangis seperti itu, Krishna yang berada di dalam hati Anda sebagai Paramatma, beliau akan mengatakan, "Oh, sekarang ia sedang menangis untuk diriku." Lalu beliau akan mengatur segala sesuatunya. Inilah cara yang benar. Jika dengan usaha Anda sendiri, Anda mencoba untuk mengenal seorang sadhu, Anda akan tertipu. Anda tidak dapat melihat seorang sadhu, karena Anda tidak memiliki penglihatan sama sekali. Anda hanya akan melihat bagian luar. Anda tidak bisa melihat hal yang sejati. Banyak yang tampaknya saja sebagai seorang sadhu. Anda akan tertarik oleh tingkah laku luar mereka. Oh, dia adalah seorang sadhu yang hebat. Ya, dia sedang menciptakan emas. Dengan demikian, Anda akan tertipu. Anda tidak bisa mendapatkan seorang sadhu yang sejati. Seseorang sadhu yang sejati adalah beliau yang sepenuhnya sibuk di dalam pelayanan kepada Krishna, siang dan malam, 24 jam sehari. Beliau sudah memiliki Krishna. Beliau sudah bersama Krishna. Beliau bisa memberi Anda Krishna. Anda tidak bisa melihat sadhu, karena Anda tidak memiliki penglihatan. Yang Anda bisa lakukan adalah hanya menangis di hadapan Krishna dari lubuk hati Anda yang terdalam. Tangisan ini bukanlah tangisan luar. Tangisan ini adalah tangisan dari lubuk hati terdalam. Dengan demikian, Krishna yang berada di dalam hati Anda akan melihat bahwa Anda sedang menangis, dan beliau akan menolong Anda. Beliau akan membuat pengaturan untuk Anda agar bertemu dengan seorang sadhu. Itulah pengaturan Krishna. Bila Anda bertemu orang seperti itu, Anda akan merasa tertarik secara spontan dari dalam lubuk hati Anda. Ketertarikan itu adalah bukti. Lalu penyembah bertanya, "Bertemu seorang sadhu sangatlah jarang. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kesempatan itu?" Gaur Govindaswami Maharaj menjawab, "Adalah benar bahwa kesempatan untuk bertemu dengan seorang sadhu sangat jarang. Tetapi jika Anda sungguh-sungguh menangis untuk mendapatkannya, lalu Krishna akan membuat pengaturan. Hal itu mustahil untuk Anda, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Krishna." Bab keempat. Seorang sadhu selalu hadir. Halaman 18. Sri Srimad Gaur Govindaswami Maharaj. Penyembah bertanya, Srila Prabhupada selalu menekankan bahwa beliau hadir secara kekal di dalam buku-buku, di dalam perintah-perintah, di dalam rekaman-rekaman, dan di dalam surat-surat beliau. Anda mengatakan kita harus bergaul dengan seorang sadhu. Tetapi, bisakah kita melakukannya melalui buku-bukunya Srila Prabhupada? Gaur Govindaswami menjawab, "Jika Srila Prabhupada mengatakan bahwa beliau ada di sana, cobalah lihat beliau di sana. Bergaul dengan beliau dan mendengarkan beliau. Apakah Anda melihat Prabhupada di sana? Apakah Anda mendengar dari Prabhupada? Apakah beliau berbicara dengan diri Anda?
Penyembah berkata, melalui buku-buku beliau. Gorgorindaswamy berkata, melalui buku-bukunya, ya. Semua para sadhu berbicara melalui buku-buku mereka. Jiwa Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati, dan Srila Prabhupada semua mengatakan bahwa mereka berbicara melalui buku-buku mereka. Ini bukan hal baru. Ini adalah tata cara Vaishnava kita. Tetapi Anda harus melihat beliau. Bisakah Anda melihat Bhakti Vinod Thakur? Bisakah Anda melihat Jiwa Goswami? Anda bisa saja mengatakan, oh, saya sudah membaca buku-buku mereka. Saya sudah bergaul dengan mereka. Hal seperti itu tidak menolong diri Anda. Anda tidak mengerti apa yang sudah beliau katakan hanya dengan membaca buku-buku beliau. Karena kesadaran Anda sangat rendah, sehingga Anda tidak memahami kata-kata mereka. Mereka sangat berkarunia, tetapi Anda juga harus mengikuti jalan yang benar. Jika Anda cerdas, Anda akan memahami bagaimana beliau masih ada di sana. Bukan hanya di dalam bentuk buku beliau, tetapi diri beliau juga ada di sini. Anda harus melihat mereka. Mengapa berpikir begitu bodoh? Begitu banyak ada buku. Jadi mengapa Srila Prabhupada mengatakan hal ini? Anda berpikir, kita hanya perlu membaca buku-buku beliau. Kita tidak perlu bergaul dengan seorang sadhu yang hadir secara fisik. Adakah sadhu di sana? Tidak. Tidak ada sadhu sama sekali. Moto Anda adalah, melihat adalah percaya. Karena Anda tidak melihat, jadi Anda tidak bisa percaya. Karena Anda adalah seorang roh yang terikat, yang penglihatannya masih belum diperbaiki. Anda tidak bisa melihat seorang sadhu. Krishna ada di sana. Bisakah Anda melihat beliau? Tidak. Anda tidak bisa, karena Anda tidak diberkati dengan penglihatan yang benar. Pertama-tama, kembangkanlah penglihatan yang benar. Dengan demikian, Anda dapat melihat Krishna. Lalu Anda juga akan mengetahui bahwa seorang sadhu juga ada di sana. Jadi, tidak benar bahwa sadhu tidak ada di sana. Bagaimanakah segala sesuatunya berjalan? Bagaimana matahari terbit, angin berhembus, dan Dewa Indra menurunkan hujan? Semua ini sedang terjadi. Tidakkah ada sadhu? Tidakkah ada Krishna? Itu tidak masuk akal. Itulah kebodohan. Kita sangat bangga dan angkuh. Kita sedang menyamakan diri kita dengan badan, pikiran, dan keakuan palsu. Kita berpikir diri kita adalah hebat. Jadi kita berkata, oh, tidak ada sadhu. Kita ada di dalam kategori menyamakan diri dengan badan dan pikiran. Kita bahkan belum sampai pada tingkat permulaan dari suatu kemurnian. Tidak. Lalu penyembah bertanya, jadi kita harus bergaul dengan seorang sadhu yang masih hidup? Gorgorindaswamy Maharaj menjawab, harus. Seorang sadhu selalu ada di sana. Tetapi beliau bukan orang murahan. Orang yang seperti itu adalah sangat jarang. Jika Anda mendapatkan karunia-Nya, dengan demikian Anda akan bisa melihat beliau. Jika tidak, hanya dengan usaha Anda dan pendapat sendiri, Anda tidak bisa melihat beliau. Tidak, tidak. Anda selalu berpikir bahwa diri Anda adalah drasta, yang melihat, dan sadhu adalah drista, dia yang dilihat. Setiap orang berpikir seperti ini. Mereka berpikir bahwa mereka adalah yang melihat. Tetapi yang benar adalah sebaliknya. Andalah yang dilihat, dan beliau adalah yang melihat. Pikirkanlah secara mendalam. Saya kira Anda tidak akan memahami sepenuhnya apa yang saya katakan.
kita selalu berpikir bahwa diri kitalah yang melihat dan bahwa sadu adalah yang dilihat. Tetapi ini bukanlah kenyataan. Tetapi justru yang sebaliknya lah yang benar. Sadulah yang melihat dan kitalah yang dilihat. Penyembah bertanya, bagaimanakah kita bisa dilihat oleh sadu? Apakah melalui pelayanan bakti kita? Gorgoinda Swami Maharaj menjawab, ya, sadu adalah yang melihat. Jika beliau mencurahkan karunia kepada Anda, beliau akan melihat Anda. Jika Anda mendapatkan pandangan yang penuh karunia itu, dengan demikian Anda sangat beruntung. Bagaimanapun juga, Anda sekarang berada di dalam kategori kesadaran badan. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan sadu? Guru, sadu adalah perwujudan Paramatma, Caitya Guru di dalam hati. Beliau sedang mewujudkan diri dan hadir. Beliau mengetahui hati Anda. Penyembah menjawab, saya tidak mengerti. Gorgoinda Swami Maharaj menjawab, ya, cobalah pahami. Seperti yang sudah saya katakan, dengarlah dengan sabar. Seorang bhakta baru tidak dapat memahaminya. Karena pembicaraan ini adalah topik kelas paling tinggi. Anda berada di dalam kelas di bawah kelas dasar. Jadi bagaimana Anda bisa memahaminya? Anda bahkan belum berada di kelas dasar. Bagaimana mungkin Anda bisa memahami topik kelas paling tinggi ini? Hanya terimalah otoritas yang dapat dipercaya. Itu akan menolong diri Anda. Guru mengatakan, 2 tambah 2 adalah 4. Murid sekolah dasar menerima hal ini. Jika guru bertanya kepada murid, berapakah 2 tambah 2? Murid akan menjawab, 2 tambah 2 adalah 4. Mengapakah 2 tambah 2 sama dengan 4? Itu guru saya yang mengatakannya. Dia akan menjawab seperti itu. Itu artinya, dia menerima otoritas. Inilah satu-satunya prinsip awal. Mengapakah 2 tambah 2 adalah 4? Mengapakah tidak 3 atau 5? Itu akan dijelaskan di dalam kelas matematika yang lebih tinggi. Tidak di dalam kelas permulaan. Anda harus memiliki kesabaran dan naik kelas. Guru Maharaja, saya mengatakan di dalam penjelasan beliau bahwa tingkat permulaan adalah memurnikan kesadaran. Pertama-tama, datanglah pada tingkat permulaan ini. Maka secara bertahap, hal-hal yang lain akan muncul. Anda berada di dalam kelas permulaan. Tetapi, bagaimanakah topik yang lebih tinggi dapat muncul? Ini adalah filsafat yang sangat dalam dan halus. Percayalah sepenuhnya kepada sadu. Anda hanya perlu mendengar dengan tunduk hati. Srawanam, srawanam, srawanam. Dengan cara demikian, Anda bisa mendapatkan karunia dari seorang sadu itu. Itu yang akan menolong diri Anda. Hanya satu hal itu yang diperlukan. Tidak ada hal yang lain. Srawanam, srawanam, srawanam. Hanya mendengar. Melayani sadu tersebut, mendengar dengan tunduk hati, menyerahkan diri pada kaki Padma beliau, dan dengan rendah hati bertanya kepada beliau. Berkat karunia beliau, berkat sadu akan memberikan tatwa jnana ini kepada Anda. Ini adalah satu-satunya proses. Jika Anda tidak mendapatkan pergaulan dari seorang sadu yang masih hidup, apakah yang dapat Anda lakukan? Apakah Anda akan bertanya kepada Srila Prabhupada? Dan Srila Prabhupada akan menjawab pertanyaan Anda? Proses ini adalah sesuatu yang tetap hidup. Proses ini selalu ada di sana. Dan proses ini sedang terjadi. Proses ini
bukan berarti berbagai pertanyaan diajukan dengan cara tertentu pada masa lampau, dan sekarang diajukan dengan cara berbeda. Tidak, ini adalah proses kekal. Prani patena pari prasnena sewaya. Bab kelima, kesederhanaan dan keyakinan. Halaman 25. Sri Srimad Gaur Goinda Swami Maharaja, Gopal dan anak sekolah. Seorang ibu memiliki anak laki-laki yang berumur 6 atau 7 tahun. Dia ingin anak tersebut diterima di sekolah dasar sehingga dia bisa mendapatkan pendidikan. Tetapi sekolah itu jaraknya agak jauh, setengah mil dari rumah mereka. Tetapi sang ibu mengatakan kepada anaknya pergi setiap hari ke sekolah pada pagi hari. Jadi, sang anak mulai pergi ke sekolah. Pada perjalanan menuju sekolah, dia harus melewati hutan di mana ada banyak binatang buas, harimau, dan ular. Karena dia seorang anak kecil, dia merasa ketakutan. Dia datang kepada ibunya dan berkata, "Oh ibu, ketika saya pergi melewati hutan menuju ke sekolah, saya sangat ketakutan. Banyak binatang buas ada di sana. Saya tidak berani pergi ke sekolah lagi." Ibunya berkata, "Mengapa engkau takut? Tidakkah kau tahu bahwa kawanmu Gopal ada di sana? Panggillah kawanmu, dia akan menolong dirimu. Kamu tidak perlu takut." "Oh, teman saya ada di sana?" "Ya, jika kamu merasa takut, kamu harus memanggil, 'Oh kawanku Gopal, aku merasa ketakutan. Di manakah dirimu? Datanglah kepada diriku.' Kamu harus mengatakan seperti itu." Sang anak mengikuti perintah ibunya. Ketika dia melewati hutan dan merasa ketakutan, dia memanggil, "Kawan Gopal, saudaraku Gopal, di manakah engkau? Aku merasa ketakutan. Datanglah dan tolonglah aku." Gopal muncul di hadapannya. "Ya, aku di sini. Mengapa kau ketakutan?" "Aku harus pergi ke sekolah, melewati hutan. Dan di hutan itu penuh dengan binatang buas." "Baiklah, dan jangan takut. Ikutlah bersamaku." Setiap hari, Gopal membantunya seperti itu. Susu dari Gopal. Festival Ganesha Puja dan Saraswati Puja dilakukan di sekolah-sekolah India untuk memberikan murid-murid pengetahuan. Untuk festival ini, guru mengumpulkan uang dari para murid. Suatu hari, guru mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan festival di sekolah dan murid-murid semuanya harus membayar sejumlah uang. Tetapi anak laki-laki itu dan ibunya sangat miskin. Tidak ada orang lain di keluarga itu, hanya ibu dan anak laki-lakinya saja, dan mereka juga tidak memiliki uang. Guru berkata kepadanya, "Kamu adalah orang miskin, kamu tidak memiliki uang yang cukup. Tetapi, kamu setidaknya bisa membawa 50 paisa, setengah rupi." Anak laki-laki itu kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya bahwa gurunya minta dia harus membayar 50 paisa untuk festival itu. Tetapi, mereka tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak 1 paisa pun. Ibunya berkata, "Katakan kepada guru itu bahwa kita tidak memiliki uang karena kita sangat miskin. Tetapi kita akan membawa susu." Sang anak berkata, "Siapakah yang akan memberikan kita susu?" "Oh, kawanmu Gopal akan memberikan kita susu. Dia sedang mengembalakan sapi-sapi. Dia dapat memberikan kita susu sebanyak yang diperlukan gurumu. Ya, katakanlah itu kepada Gopal." Anak laki-laki itu percaya kepada apa yang dikatakan ibunya. "Ya, aku harus menceritakannya kepada Gopal." Jadi pada hari itu juga, dia memanggil kawannya yang berada di dalam hutan. "Oh Gopal, di manakah dirimu?" "Aku di sini." Gopal muncul. "Apa yang engkau inginkan?" "Guruku mengatakan bahwa aku harus memberikan 50 paisa, tetapi kami tidak memiliki uang. Ibuku mengatakan
untuk meminta kepada dirimu agar memberikan kami susu. Karena mereka memerlukan susu untuk festival. Jadi Gopal harus memberikan susu sebanyak yang mereka inginkan. Oh iya, aku harus memberi susu itu. Aku selalu di sini dan siap membantu dirimu. Selanjutnya, pada hari puja, tatkala dia melewati hutan, dia memanggil kawannya. Gopal, hari ini adalah hari festival. Datanglah kemari. Gopal datang dengan periuk tanah kecil penuh susu. Baiklah, ambillah susu ini. Berikan susu ini kepada gurumu. Periuk ini akan memberikan susu sebanyak yang mereka inginkan. Periuk ini tidak akan pernah kosong. Anak laki-laki itu mengambil periuk itu dan memberikannya kepada gurunya. Melihat periuk kecil itu, gurunya berkata, "Oh, ini susunya sedikit sekali. Kita memerlukan susu yang banyak. Kita memerlukan 10 ember susu. Tetapi, kamu hanya membawa periuk kecil." Tidak. Periuk ini tidak akan pernah kosong. Guru, ambillah 10 ember dari periuk ini, dan ke-10 ember itu akan penuh. Gurunya melakukan seperti itu, dan aneh sekali. 10 ember penuh dengan susu. Lalu gurunya bertanya, "Dari manakah kamu mendapatkan periuk seperti ini?" "Kawanku Gopal memberikannya kepadaku." "Kawanmu Gopal? Siapakah dia?" "Oh, dia tinggal di hutan. Kapanpun aku memerlukannya, aku memanggilnya. Ibuku mengatakan kepadaku bahwa saat aku berada dalam ketakutan, aku harus memanggil, 'Gopal, Gopal.' Oh saudaraku, oh kawanku Gopal. Lalu dia muncul. Dia menolongku, melindungiku, dan mengantarku ke sekolah. Dialah yang memberikan periuk susu ini. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah kawan bagi semuanya. Kawan bagi setiap orang. Krishna mengatakan di dalam Bhagavad Gita 5.29, Su Hridam Sarva Bhutanam. Akulah satu-satunya kawan yang mengharapkan kebaikan bagi semua makhluk hidup. Dia mengatakan dia bukan hanya kawanku, dia adalah kawan bagi semua. Bila seseorang memanggil, dia siap untuk menolong. Pada saat ada bahaya, pada saat kita memerlukan, pada saat ada malapetaka. Mengapakah Gopal tidak datang kepada dirimu? Seorang anak yang sederhana seperti itu mendapatkan pertolongan dari Krishna. Tetapi Anda sedang dalam kecemasan. Dia sedang dalam keadaan cemas dan cemas. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya memerlukan banyak uang. Bagaimanakah caranya saya mendapatkannya? Saya tidak bisa mendapatkan uang. Saya harus melakukan hal ini. Saya harus melakukan hal itu. Saya punya banyak masalah. Begitu banyak rintangan. Begitu banyak halangan. Mengapakah saya tidak menanyakan Gopal? Gopal siap menolong dirimu, tetapi engkau tidak bertanya kepadanya. Jika kau meminta, mengapakah Gopal tidak datang? Engkau mengatakan, Ya, saya memohon, oh Krishna, tolong bantu diri saya, tolonglah saya. Tetapi Krishna tidak datang menolong dirimu. Gopal segera muncul di hadapan anak kecil itu. Tetapi mengapa Anda tidak mendapatkan pertolongan dari Gopal? Mengapakah Gopal tidak datang kepada Anda? Apakah kesulitannya? Apakah sebabnya? Sebabnya adalah karena Anda tidak mempunyai keyakinan kepada Gopal. Anda tidak ada keyakinan kepada Krishna. Ini adalah masalah keyakinan. Anak laki-laki kecil itu memiliki keyakinan yang kuat. Segera setelah ibunya mengatakan kepada dirinya, dia langsung memiliki keyakinan kuat dan tak tergoyahkan kepada kata-katanya. Dan akibatnya, dia mendapatkan Krishna. Tetapi Anda tidak memiliki keyakinan kepada Krishna. Sekarang di Amerika, sudah banyak orang yang kehilangan keyakinan. Srila Rupa Goswami di dalam bukunya Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4.15 mengatakan, Adausrada, hal yang pertama adalah keyakinan yang kuat.
Begitu pula, Sri Krishna mengatakan di dalam Bhagavad Gita 4.39, Sradawal labate gyanam tatparah samyatendriyah. Gyanam labdua param santim acirena digacati. Orang yang penuh keyakinan, yang mengabdikan dirinya kepada ilmu pengetahuan kerohanian, dan yang sudah menaklukkan keinginan indrianya, berhak mendapatkan pengetahuan seperti itu. Dan dengan mendapatkannya, maka dengan cepat dia mencapai kediaman rohani tertinggi. Apakah artinya Srada? Rupa Goswami mengatakan bahwa yang pertama adalah Srada. Dengan mengikuti hal itu, maka hal-hal lain datang setelahnya. Srada artinya keyakinan kuat dan tak tergoyahkan. Bhajantemam dridha vrataha. Bagi mereka yang memiliki keyakinan, mereka melakukan bhajana dengan ketetapan hati. Bhagavad Gita 7.28. Keyakinan yang kuat kepada apa? Sadhu sastra guru wakya. Keyakinan kepada apa yang dikatakan oleh sadhu? Apa yang dikatakan oleh guru? Apa yang dikatakan oleh sastra? Apa yang disabdakan oleh Krishna? Prema Bhakti Chandrika 1.10 oleh Narottama Das Thakur. Anda harus memiliki keyakinan yang kuat dan tak tergoyahkan pada apa yang disabdakan oleh Krishna di dalam Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam. Dikatakan, Wiswasa milik Krishna, Tarke Bahudura. Jika seseorang memiliki keyakinan, maka dia dengan mudah mendapatkan Krishna, dan argumentasi atau keraguan akan tertinggal jauh. Mengapa bersedih dan kecewa? Jika Anda memiliki keyakinan yang kuat, maka Anda akan mendapatkan Krishna. Anda memiliki keyakinan tetapi tidak kuat, keyakinan yang lembek. Pada setiap saat keyakinan itu bisa hancur, dan Anda akan merasakan kecewa, merasakan sedih. Mengapa Anda memiliki perasaan yang demikian? Mengapa Anda kecewa? Mengapa Anda bersedih? Sebabnya adalah karena Anda tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada Krishna. Sebab Anda tidak memiliki keyakinan kepada sadhu sastra, guru, wakya. Anda kehilangan keyakinan. Itulah sebabnya mengapa Anda merasa kecewa dan sedih. Keyakinan adalah merupakan hal yang paling penting. Ini ditekankan di dalam Bhagavad Gita dan di dalam Srimad Bhagavatam. Dan semua acarya kita sudah mengatakan hal itu. Rupa Goswami mengatakannya di dalam Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4.15-16 bahwa segalanya dimulai dari Srada. Adau Srada Tata Sadhu Sanggota Bhajana Kriya Tato Narta Niritishyat Tato Nista Rucis Tatah Atas Saktis Tato Bawas Tatah Prema Biudan Cati Sada Kanam Ayam Prema Pradur Bawe Bawet Kramah. Pertama-tama harus ada Srada, keyakinan. Berikutnya, sadhu sangga, pergaulan dengan orang-orang suci. Setelah itu, bhajana kriya, praktik rohani. Lalu, anarta nivriti, hilangnya semua kesalahan-kesalahan atau halangan. Berikutnya, nista, keyakinan yang mantap. Lalu diikuti dengan ruci, rasa. Setelah itu asakti, keterikatan. Lalu bawa, dan lalu muncul prema. Inilah berbagai tingkatan-tingkatan tangga menuju munculnya prema di dalam hati dari seorang yang menempuh jalan kerohanian. Ini adalah proses langkah demi langkah. Mahaprabhu juga mengatakan hal yang sama. Uca sankirtane kari sradara pracara. Ucapkanlah nama-nama suci dengan keras dan mengajarlah dengan penuh keyakinan. Ketika Guru Maharaja saya datang ke barat, apakah yang beliau miliki? Yang ada bersama diri beliau hanya keyakinan yang kuat kepada Krishna. Keyakinan yang kuat akan kata-kata guru. Keyakinan yang kuat kepada nama suci.
Beliau tidak memiliki sesuatu yang lain. Semua ini adalah masalah keyakinan yang kuat kepada Gopal. Tetapi orang-orang kekurangan keyakinan. Anda memiliki keyakinan, tetapi keyakinan yang tidak kuat. Anda harus mengembangkan keyakinan yang kuat. Chaitanya Charitamrita, Madhya 22.62 menyatakan, Srada sabde wiswasa kahe sudrida niscaya. Krishna bhakti kaile sarva karma krita haya. Srada diartikan sebagai keyakinan. Keyakinan yang kuat bahwa dengan melakukan pelayanan cinta kasih rohani kepada Krishna, seseorang secara otomatis melaksanakan semua kegiatan-kegiatan di bawahnya. Keyakinan seperti itu menguntungkan di dalam pelaksanaan pelayanan bakti. Ucapkan nama suci dengan keras. Jika Anda mengembangkan Krishna Bhakti, semua kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas Anda berakhir. Anda berpikir, ini kewajiban saya, ini tanggung jawab saya. Semua ini untuk memelihara keluarga saya, istri saya, dan anak-anak saya. Tetapi ada dikatakan, Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Haya. Semua tugas-tugas Anda berakhir. Setiap orang mengatakan seperti hal ini. Tetapi mereka hanya berbicara dari bibir. Di dalam hati mereka, 99,9%, orang-orang tidak memiliki keyakinan. Itulah sebabnya, Gauranga Mahaprabhu mengatakan, Uca Sankirtane Kari Sradara Pracara. Ucapkan nama suci dengan keras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tanamkanlah srada, keyakinan, kepada orang-orang yang belum mengembangkan srada. Guru Maharaja saya melakukan hal ini saat beliau pertama kali tiba di sini, di Amerika. Beliau datang hanya dengan sepasang karatala. Beliau hanya pergi ke sebuah taman dan mengucapkan Hare Krishna. Para hippies berguling-guling di tanah, setengah telanjang, menggunakan obat-obatan seperti LSD dan marijuana, dan menjadi gila. Guru Maharaja saya hanya memainkan karatala dan mengucapkan nama suci, dan dengan demikian, beliau menanamkan srada di dalam diri mereka. Cora Wesya Sata, pencuri, pelacur, dan penipu. Sadhu mampu menumbuhkan srada, bahkan di dalam hati mereka ini. Ini adalah perintah Mahaprabhu. Agre srada dia. Pertama-tama, tumbuhkanlah srada di dalam hati mereka. Lalu bila mana mereka menjadi sradawan, saat mereka sudah mengembangkan srada, keyakinan yang kuat di dalam nama suci, keyakinan yang kuat kepada Krishna, dan sadhu sastra guru wakya. Setelah itu, mereka berhak untuk diinisiasi. Ada kesalahan kepada nama suci yang dikenal sebagai Srada Hina Jane, Namo Padesa. Memberikan seseorang nama upadesa, perintah-perintah di dalam berjapa, jika mereka kurang di dalam srada, jadi agri srada. Pertama-tama seseorang harus memiliki srada. Bagaimana caranya seseorang mengembangkan srada? Itu adalah pertanyaan lainnya. Karena alasan itulah, kita melakukan sankirtana dengan keras. Dengan melakukan hal itu, Anda bisa mengembangkan srada. Jangan merasa sedih atau kecewa. Mahaprabhu ada di sana. Krishna ada di sana. Srila Prabhupada ada di sana. Ucapkan nama suci dengan keras dan penuhi suasana sekitar dengan getaran suara rohani. Anda harus memiliki keyakinan penuh di dalam nama suci kepada Gopal, kepada Krishna dan Mahaprabhu. Jangan merasa putus asa dalam keadaan apapun. Tidak ada masalah pesimis di dalam gerakan Mahaprabhu.
Semua yang ada hanya optimis. Saya sudah melihat selama perjalanan saya berkeliling bahwa sekarang perasaan pesimis sudah menyebar di antara penyembah di Amerika. Melihat hal itu, saya merasa sangat sedih. Saya menangis di dalam hati. Apakah yang sudah terjadi? Guru Maharaja saya pertama-tama datang ke sini. Beliau menyebarkan biji bakti di sini. Sekarang, apakah yang sudah terjadi? Mereka sudah kehilangan keyakinan. Suatu peristiwa yang sangat menyedihkan. Bagaimana seorang anak kecil segera mengembangkan keyakinan dan mendapatkan Krishna? Dia menangis. "Oh Gopal, di manakah engkau? Ibuku sudah mengatakan untuk memanggil dirimu." Dan segera Gopal muncul. Ketetapan hati Dhruva. Dhruva Maharaja juga adalah seorang anak. Anak laki-laki berumur 5 tahun. Ketika beliau bertanya kepada ibunya, Suniti, ibunya mengatakan kepada Dhruva, "Narayana ada di sana. Jika kau mendapatkan karunia dari Sri Narayana, lalu semua keinginanmu akan dikabulkan." Dhruva berkata, "Ya, Sri Narayana. Di manakah beliau?" Suniti berkata, "Ibu pernah mendengar bahwa orang-orang suci dan para resi pergi ke hutan untuk menemukan Tuhan." Dhruva berkata, "Oh, saya harus pergi ke hutan. Saya harus pergi dan menemukan beliau." Dhruva hanyalah anak berumur 5 tahun, tetapi beliau memiliki ketetapan hati seperti itu. Selanjutnya, Narada Muni berkata kepada Dhruva, "Hutan adalah tempat yang berbahaya. Ada banyak sekali binatang-binatang yang buas, yang menakutkan. Harimau, singa, dan ular-ular. Engkau hanya seorang anak kecil. Apa yang dapat engkau lakukan di sini?" Dhruva berkata, Tidak. Ibu saya mengatakan bahwa Narayana ada di sini. Saya harus datang dan menemukan beliau." Dhruva tidak akan mendengarkan siapapun yang menghalangi tujuannya. Beliau bertekad begitu kuat dan mantap. Itu sebabnya nama beliau adalah Dhruva. Dhruva artinya tekad yang kuat. Tekadnya yang bulat, tidak pernah goyah. Itulah sebabnya Rupa Goswami mengatakan di dalam Upadesamrita Sloka 3, "Utsahan niscayat dairyat tatat karma prawartanat. Sanga tiagat sato writeh sabdir baktih prasidyati." Seseorang bisa berhasil melaksanakan proses bakti yoga dengan semangat, sepenuh hati, tekun dan bertekad kuat dengan mengikuti kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam pergaulan para penyembah dan dengan sepenuhnya sibuk di dalam kegiatan-kegiatan kebaikan. Rupa Goswami, seorang Mahajana Acarya, mengatakan orang harus memiliki utsaha, semangat, dan niscaya, tekad yang kuat. Ya, saya bertekad untuk mencapai hal ini. Saya harus mendapatkannya. Dhruva memiliki ketetapan hati seperti itu. Tetapi juga dairya, yaitu Anda harus sabar. Jangan kehilangan kesabaran. Tekad yang kuat dan keyakinan yang kuat adalah yang paling penting. Tidak ada yang tidak mungkin. Krishna selalu di sana menolong Anda. Beliau ada di dalam hati Anda. Beliau akan menguji sejauh mana kekuatan keyakinan Anda kepada dirinya. Keyakinan Anda goyah, tidak kuat, seberapa besar tekad yang Anda miliki. Krishna menciptakan segala sesuatu. Keinginannya adalah yang utama. Bahkan hanya dengan keinginannya, ciptaan, pemeliharaan, dan peluburan terjadi. Kita sepenuhnya bergantung kepada keinginan beliau. Bhaktivinoda mengatakan di dalam Saranagati 3.4.7,
Tomara icaya aci, nirbara Korea. Hamba sepenuhnya bergantung kepada keinginan Anda, oh Krishna. Jadi Krishna mengatakan, baik, aku akan menguji keyakinanmu untuk melihat apakah engkau sungguh-sungguh sepenuhnya bergantung pada keinginanku. Tetapi Anda sendiri kurang yakin, dan Krishna mengetahui hal itu. Oh, dia tidak memiliki keyakinan. Dia hanya berbicara melalui bibir. Di dalam hatinya, dia tidak memiliki keyakinan. Segala sesuatu terjadi menurut keinginan dari Krishna. Jika beliau tidak menginginkan, sehelai rumput pun tidak akan bisa bergoyang. Jadi ini adalah persoalan keyakinan. Tetapi mengapakah kita kurang keyakinan? Dhruva segera memiliki keyakinan yang kuat. Beliau tidak takut di dalam keadaan apapun. Di manakah Narayana? Di manakah Narayana? Contohnya juga ada di dalam cerita mengenai anak laki-laki muda dan Gopal. Tetapi kita tidak memiliki keyakinan seperti itu. Apakah alasannya? Mengapakah anak-anak kecil ini memiliki keyakinan, tetapi orang dewasa tidak? Itu karena Anda memiliki hati yang tidak jujur, dan anak-anak kecil itu memiliki hati sederhana. Seorang anak hatinya sangat sederhana, tetapi segera setelah dia dewasa dan bergaul dengan orang dewasa, bergaul dengan mereka yang hatinya tidak jujur, dia juga akan mengembangkan hati yang tidak jujur. Jika tidak demikian, seorang anak pada awalnya sangat sederhana. Kesederhanaan adalah budaya Waisnawa. Semua acarya kita sudah mengatakan hal ini. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami menekankan hal ini. Saralatahi Waisnawata. Kesederhanaan adalah budaya Waisnawa. Waisnawa yang sesungguhnya sesederhana seorang anak. Tidak ada persoalan hati yang tidak jujur, bermuka dua, atau berpura-pura di dalam diri mereka. Tetapi hati kita penuh dengan hal-hal seperti ini. Kita sama sekali tidak berhati sederhana. Kita memiliki hati yang sangat tidak jujur, berbungka dua, penipu, dan kepura-puraan ada pada diri Anda. Tetapi Krishna di dalam hati Anda, beliau mengetahui apa yang ada pada diri Anda. Anda tidak bisa menipu beliau. Itulah sebabnya kita mengatakan bahwa Sadhu Guru Mahajana adalah Patita Pawana, bukan Kapati Pawana. Mereka adalah penyelamat roh-roh yang jatuh. Mereka bukan penyelamat orang-orang yang berhati tidak jujur. Ada orang yang berkata, haruskah saya memiliki keyakinan yang buta? Haruskah saya tidak berpikir apapun? Apakah saya tidak harus menggunakan kecerdasan, menggunakan pertimbangan saya? Apakah saya hanya harus memiliki keyakinan yang buta kepada apapun yang dikatakan oleh sadhu dan sastra? Mereka mengatakan, kita memiliki kecerdasan sendiri. Kita harus memikirkan dengan sungguh-sungguh sebelum kita menerimanya. Bagaimana Anda bisa mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Sri Krishna, apa yang dikatakan oleh sastra, apa yang dikatakan oleh Mahajana? Mereka tidak memiliki kekurangan-kekurangan. Anda adalah roh yang terikat dengan 4 kekurangan. Brahma, kecenderungan berbuat salah. Pramada, kecenderungan untuk berkhayal. Vipralipsa, kecenderungan untuk berbohong. Dan karena patawa, indria-indria tidak sempurna. Indria-indria Anda tidak sempurna. Pemikiran-pemikiran yang ada di pikiran Anda tidak sempurna. Apa yang Anda persepsikan melalui indria Anda tidak sempurna. Tidak ada sadhu. Anda mengatakan, oh, kita sudah ditipu berkali-kali. Sekarang kita tidak mempercayai siapapun. Tidak ada sadhu.
kita tidak melihat sadu. Bisakah Anda melihat seorang sadu? Apakah Anda sudah memiliki mata untuk melihat seorang sadu? Anda adalah seorang roh yang terikat. Anda memiliki penglihatan yang tidak sempurna. Bagaimanakah Anda bisa melihat seorang sadu? Anda telah mengembangkan moto, melihat berarti percaya. Anda mengatakan, jika saya melihat, lalu saya akan percaya. Dapatkah Anda memperlihatkan sadu kepada diri saya? Bisakah Anda memperlihatkan Tuhan kepada diri saya? Lalu dengan demikian, saya akan percaya. Tetapi, Anda tidak siap mengakui bahwa diri Anda adalah buta. Anda tidak memiliki mata untuk melihat Tuhan. Bahkan jika saya memperlihatkan Tuhan kepada Anda, bagaimanakah Anda bisa melihat tanpa mata? Anda tidak siap untuk mengakui kekurangan Anda. Anda tidak jujur, berpura-pura, dan bermuka dua. Anda selalu mencoba untuk menyembunyikan kekurangan Anda. Anda belum siap untuk mengakui kekurangan Anda. Inilah buktinya bahwa Anda sama sekali tidak sederhana. Anda adalah orang yang tidak jujur. Jadilah sederhana. Jika Anda hanya sekali saja mengatakan dengan hati yang terbuka, Krishna, hamba adalah milik Anda. Kemudian dengan segera, Krishna akan menerima Anda. Beliau ada di dalam hati Anda, tetapi Anda tidak menangis kepadanya. Hati Anda dipenuhi dengan kotoran, kemunafikan, dan ketidakjujuran. Anda tidak akan pernah menjadi sederhana, dan Krishna mengetahui hal itu. Itulah alasannya mengapa Anda tidak bisa mengembangkan keyakinan yang kuat. Sekarang Anda ingin melihat sadu. Anda mengatakan, kita tidak melihat ada sadu. Tidak ada sadu. Jika tidak ada sadu, lalu bagaimanakah segala sesuatu sedang berlangsung? Ini adalah Kali Yuga, zaman yang paling penuh dosa dan merosot. Tetap saja masih ada Ekapat Dharma, agama dengan satu kaki. Itulah sebabnya segala sesuatu masih tetap berjalan, berlangsung. Kalau tidak demikian, segalanya akan berakhir, sudah hancur. Di dalam Satya Yuga, Dharma memiliki 4 kaki. Di dalam Treta Yuga, Dharma memiliki 3 kaki. Di dalam zaman Dwapara Yuga, Dharma memiliki 2 kaki. Dan di dalam Kali Yuga, Dharma hanya memiliki 1 kaki. Karena adanya Dharma 1 kaki ini, maka segala sesuatu sedang berlangsung, dan kita semua ada di sini. Nama suci telah hadir. Ini adalah Yuga Dharma untuk Kali Yuga. Tetapi kita tidak memiliki keyakinan, tidak percaya akan hal itu. Kita adalah orang yang memiliki hati yang tidak jujur. Kita tidak memiliki kesederhanaan. Kita hanya berbicara melalui bibir, sementara hati kita berkata lain. Kesederhanaan adalah budaya Waisnawa. Kesederhanaan itulah satu-satunya yang diperlukan. Jadikanlah hati Anda sederhana. Usir dan buanglah semua kotoran. Semua hati yang tidak jujur, hati yang bermuka dua, dan hati yang berpura-pura. Dan dengan demikian, Anda akan segera mendapatkan Krishna. Krishna menekankan serada ini di dalam banyak kesempatan di dalam Gita. Bab 4, Sloka 39, menyatakan, Sradawal labate gyanam. Orang yang penuh keyakinan cepat sekali memperoleh pengetahuan rohani. Di dalam bab 9, Sloka 3, Krishna menyatakan, Asrat dadanah purusa aprapyamam niwartante mrityu samsara wartmani. Bagi mereka yang tidak memiliki srada, mereka yang tidak memiliki keyakinan, mereka tidak bisa mendekati diriku. Berulang-ulang mereka akan jatuh ke mrityu samsara, jatuh ke dalam dunia kematian ini. Sadhu tidak memiliki kekurangan-kekurangan.
Bagi mereka yang memiliki penglihatan, mereka melihat dan mereka mengatakan, Arya Wigyana Wakya, Nahi Dosa Catustaya. Kata-kata yang diucapkan para mahajana, sadhu, yang terbebas dari 4 kekurangan ini. Mengapa Anda tidak memiliki keyakinan yang mantap pada kata-kata mereka? Anda mengatakan, pertama-tama, saya harus memikirkan tentang hal ini. Saya harus mempertimbangkan apa yang mereka katakan. Jika saya menjadi yakin, lalu saya akan mengikutinya. Ini semua adalah kemunafikan, sikap hati yang tidak jujur, hati yang kurang memiliki keyakinan. Anda tidak siap mengakui bahwa diri Anda memiliki 4 kekurangan. Indra-indra Anda tidak sempurna. Lalu bagaimanakah Anda bisa melihat? Anda berpikir, saya adalah yang melihat, saya akan melihat. Tetapi Anda bukanlah yang melihat. Anda memiliki penglihatan yang tidak sempurna. Bagaimanakah Anda bisa melihat seorang sadhu yang bebas dari kekurangan dan berada di dalam tingkat rohani? Beliau ada di dalam dimensi keempat. Anda berada hanya di dalam 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Bisakah pikiran material Anda memahami dimensi keempat? Lalu bagaimanakah Anda bisa mengatakan, jika saya sudah melihat, lalu dengan demikian saya akan percaya? Anda adalah orang yang tidak masuk akal. Benar-benar orang yang tidak masuk akal. Anda hanya bisa bertindak atas dasar keyakinan. Tidak ada cara lain. Di dalam cerita yang telah saya sampaikan, si ibu memerintahkan, dan kemudian sang anak percaya dengan kata-kata ibunya. Si ibu adalah otoritas, dan sang anak begitu sederhana. Sadhu, mahajana, dan sastra adalah otoritas. Tetapi Anda tidak mempercayai mereka. Lalu bagaimanakah Anda bisa mendapatkan Krishna? Keyakinan adalah hal yang terpenting. Bahkan jika Anda mempercayainya secara buta, masih Anda akan diselamatkan. Karena sadhu, mahajana, terbebas dari kekurangan. Apa yang mereka katakan adalah kebenaran sejati. Mahajana yeikahe sei satyamani. Caitanya Caritamrita, Madhya 25.56. Seumpama Anda percaya secara buta pada kata-kata sadhu, dan Anda masuk neraka, kemudian sadhu mahajana akan pergi ke neraka untuk menyelamatkan diri Anda. Tetapi melalui manipulasi Anda, melalui politik Anda, dan melalui hati Anda yang munafik, bahkan jika Anda mengangkat diri Anda sampai pada kedudukan Brahmaloka, Satyaloka, masih Anda akan terjatuh dari sana, dan Anda tidak bisa dibebaskan oleh sadhu mahajana. Dia yang hatinya sederhana, segera memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Segera dia menyerahkan diri, dan segera dia diterima oleh Krishna. Itulah yang diperlukan. Kesederhanaan adalah budaya Vaishnava. Tetapi kita kekurangan hal itu. Anda harus mengambil contoh dari para mahajana seperti Rupa dan Sanatana Goswami. Bagaimana sederhananya beliau. Suatu saat, seorang pandita yang sangat bangga dan sombong datang melihat mereka. Pandita itu mengembara kemana-mana, menantang dan mencoba untuk mengalahkan yang lain. Pandita itu datang kepada Sanatana Goswami dan Rupa Goswami dan berkata, Anda berdebatlah dengan saya. Jika saya menang, lalu Anda harus menandatangani sertifikat kekalahan Anda. Dan jika Anda mengalahkan saya akan menandatangani sertifikat bahwa Anda sudah mengalahkan diri saya. Rupa dan Sanatana segera mengatakan, tidak. Kami akan memberikan sertifikat, silahkan pergi dan dawat. Ya, kami dikalahkan, Anda menang. Inilah kesederhanaan. Jada Bharata dan para penjahat. Jada Bharata juga sederhana seperti ini. Segerombolan penjahat datang mencari seorang manusia yang sempurna.
untuk dikorbankan sehingga Dewi Kali dapat terpuaskan dan mereka bisa mendapatkan berkat darinya. Mereka menemukan Jada Barata duduk di sebuah kebun jagung. Beliau sangat kuat, tegap, dan tampan. Mereka berpikir, dia ini sangat sempurna untuk dikorbankan. Jada Barata saat itu bertingkah seperti orang gila, dungu, dan polos, seperti seekor binatang. Selayaknya tukang jagal membawa binatang ke tempat pembantaian. Para penjahat itu membawa beliau untuk dikorbankan. Jada Barata mengikuti mereka tanpa protes, sama seperti seorang anak yang sederhana. Beliau adalah seorang paramahamsa yang sangat maju. Penjahat itu memandikan diri beliau dan lalu memberikannya pakaian baru. Mereka memberikan tanah merah di atas dahinya. Lalu mereka meminta kepada beliau, "Bersujudlah di sini." Seperti seorang anak yang sederhana, beliau melakukan apa yang mereka katakan. Lalu mereka mengangkat sebuah pedang untuk memotong kepalanya. Dewi Kali adalah seorang Waisnawa, seorang pelayan dari Krishna. Dengan melihat kegiatan mereka, beliau berkata, "Apakah yang sedang dilakukan orang jahat ini?" Dewi Kali tiba-tiba muncul dari arca dengan pedang di tangan dan menebas kepala-kepala penjahat itu hingga putus, dan Jada Barata diselamatkan. Walaupun demikian, Anda tetap saja berpikir, apakah saya harus percaya secara buta? Apakah saya harus tidak memikirkannya? Apakah saya harus tidak mempertimbangkannya? Anda berpikir seperti itu karena Anda tidak memiliki keyakinan. Karena Anda bermuka dua dan hati yang tidak jujur ada di dalam diri Anda. Anda tidak sederhana. Orang yang sangat sederhana menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh. Dia adalah seorang sadhu dan dia dilindungi. Kesederhanaan seperti ini yang kurang di dalam diri Anda. Anda berpikir, saya akan melihat. Tetapi Anda bukanlah yang melihat. Krishnalah yang melihat. Sadhulah yang melihat. Anda yang dilihat. Tetapi Anda berpikir sebaliknya. Saya adalah yang melihat, dan sadhu adalah yang dilihat. Alangkah tidak masuk akalnya diri Anda. Para sadhu itu yang melihat Krishna adalah yang melihat. Sadhu adalah yang melihat, sedangkan Anda yang dilihat. Kalau mereka menunjukkan pandangannya yang penuh karunia kepada diri Anda, dengan demikian, nasib baik Anda sedang menghampiri Anda. Anda menjadi beruntung, subagya, tetapi Anda malah berpikir, akulah yang melihat. Anda menunjukkan hal yang sebaliknya. Itulah segala permasalahannya, tidak ada yang lain. Pertanyaan. Penyembah bertanya, bagaimanakah seseorang dapat mengembangkan kesederhanaan? Guru Gopinaswami menjawab, bergaullah dengan sadhu yang sederhana, seperti yang sudah saya ceritakan mengenai guru Maharaja saya, bagaimana beliau datang dan menanamkan keyakinan. Dan mengapa Anda kurang memiliki keyakinan sekarang? Karena Anda tidak bergaul dengan para sadhu. Anda mengatakan, kami tidak melihat sadhu. Tidak ada sadhu sekarang ini. Itulah seluruh masalah yang ada pada diri Anda. Penyembah bertanya, tetapi jika kita memiliki kemunafikan di dalam hati, lalu kita akan buta, dan kita tidak mampu melihat siapakah sadhu. Jadi bagaimanakah kita dapat bergaul dengan sadhu jika kita tidak tahu siapa sadhu itu? Guru Gopinaswami menjawab, itulah sebabnya saya mengatakan, bahkan jika sadhu datang, karena Anda buta, dan karena Anda tidak memiliki keyakinan kepadanya, karena Anda ingin menjadi yang melihat, jadi Anda tidak bisa mendapatkan keberuntungan apapun. Anda tidak bisa bergaul dengannya. Jika seorang sadhu datang dan mengucapkan nama suci di sini, berbicara Krishna kata, semua itu tidak akan pernah masuk telinga Anda. Anda tidak bisa
mendapatkan karunia apapun. Anda tidak melakukan sadusanga sama sekali. Meskipun Anda datang dan duduk di sini, Anda hanyalah bertingkah saja. Anda hanya sedang berpura-pura saja. Anda adalah seorang yang berpura-pura seperti itu, karena Anda tidak memiliki keyakinan. Sadu kata tidak akan pernah masuk telinga Anda. Jadi Anda tidak bisa mendapatkan keberuntungan apapun, karena Anda hanya berpura-pura. Duduk selama 10 atau 15 menit, dan berdiri lalu pergi. Mengapa seperti ini? Karena Anda tidak memiliki keyakinan. Karena Anda tidak sederhana. Anda ingin menjadi yang melihat, tetapi Anda bukanlah yang melihat. Inilah seluruh masalahnya. Lalu penyembah berkata, untuk mendapatkan kesederhanaan dan keyakinan, orang harus berpikir seperti seorang anak. Jika kita memiliki kecerdasan, bahwa jika kita mendapatkan ini atau itu, Gorgunaswami berkata, kecerdasan macam apakah yang Anda miliki? Itu adalah kecerdasan yang tidak murni, bukan kecerdasan murni. Lalu penyembah berkata, jadi, saya harus meninggalkan kecerdasan seperti itu. Gorgunaswami menjawab, ya, tinggalkan semuanya, buang semuanya, buang semuanya. Buat hati Anda bersih dan terbuka. Yesus Kristus mengatakan, kosongkan diri Anda, aku akan mengisinya. Tetapi Anda tidak mengosongkan hati Anda. Hati Anda penuh dengan ketidakjujuran, kemunafikan, dan iri hati. Ini semua hal yang menjijikkan. Bagaimanakah beliau bisa mengisi diri Anda? Tidak ada ruangan sama sekali. Kosongkanlah diri Anda. Buanglah semua. Dengan demikian, Anda akan mendapatkannya.